Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harapkan anak-anak didik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap Ibu sarankan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker keluar dari rumah, dan kemudian juga jangan lupa mencuci tangan dengan bersih. Baiklah, anak didik kami sekalian, untuk materi kita, untuk mata pelajaran aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, tetap Ibu akan memberikan mutu dan semangat dengan kata-kata berikut. Believe in yourself, yang artinya tetaplah percaya kepada diri sendiri dengan kemampuan sendiri, sehingga anak didik kami boleh berhasil di kemudian hari. Baiklah, untuk anak didik kami sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang KD 32, yaitu tentang entry data. Nah, yang perlu kita bahas dari materi entry data, yang pertama adalah pengertian data, kemudian jenis-jenis data, kemudian yang ketiga pengertian cell, range, worksheet, dan workbook, dan yang keempat bagaimana cara mengentry sebuah data ke dalam lembar kerja. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian data. Apa itu data? Data adalah merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kemudian, apa itu jenis-jenis data? Jenis-jenis data yang boleh kita entry ke dalam sebuah lembar kerja atau ke sebuah sel dalam lembar kerja Excel itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah data teks atau label. Data ini terdiri atas kumpulan huruf, huruf dan tanda baca, huruf dan simbol, dan juga huruf dan angka. Berikut adalah karakter-karakter yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sel dalam lembar kerja Excel. Yang pertama, huruf. Contohnya kata Indonesia. Yang kedua, huruf dan tanda baca. Contohnya silahkan masuk dengan menggunakan tanda seru. Kemudian yang ketiga, huruf dengan simbol. Contohnya makan, underscore, hati, dan garis. Kemudian yang keempat, huruf dengan angka. Contoh 500 exemplar. Tipe data yang kedua adalah data angka atau value. Data angka yang dapat dimasukkan ke dalam sel pada Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan bulat, yaitu 1001. Kemudian yang kedua, bilangan pecahan desimal, contohnya 0,35. Yang ketiga, bilangan pecahan bulat, yaitu 18. Yang keempat, bilangan dengan notasi ilmiah, contoh 10.2e tambah 3 artinya 0,2 dikali 100 juga. Yang kelima, bilangan negatif yang diawali dengan tanda minus, misalnya minus 15. Yang ketiga adalah data formula atau rumus. Data formula ataupun rumus adalah juga data yang sering di-entry ke dalam sebuah sel. Ciri data formula yang di-entry ke dalam sebuah sel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contoh, sama dengan max dan range data yang dicari. Yang kedua, min sama dengan min, buka kurung, data range yang dicari. Yang ketiga, sama dengan sum atau sum, range data yang dicari. Yang keempat, sama dengan average, data range yang dicari. Jenis data yang keempat adalah data date and time atau tanggal dan waktu. Data waktu atau time, contoh data waktunya adalah 07.2.30,15 AM. Kemudian yang kedua, data tanggal atau date dengan format tanggal sebagai berikut. Februari 16,2009.
Format yang kedua, 2-16-2009. Format yang ketiga, 16 Feb 2009. Format yang keempat, 16 tanda penghubung 2 tanda penghubung 2009. Itu adalah 4 tipe data yang boleh kita masukkan ke dalam sebuah sel. Yang berikutnya kita mau tahu apa itu arti sel, ring, worksheet, dan workbook. Yang pertama, sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Kita dapat melihatnya di tampilan lembar kerja Excel sebagai berikut. Lembar kerja Excel terdiri atas kolom, yaitu kolom A sampai seterusnya, dan terdiri atas baris 1 dan sampai seterusnya. Ketika kolom berpotongan dengan baris, itu dinamakan dengan sel. Hal itu ditunjukkan dengan kita klik atau tempatkan pointernya di salah satu sel, maka sel yang ditampilkan akan kelihatan di name box. Name box akan menampilkan alamat sel di mana kita aktif. Jadi B10 itu adalah sebuah sel karena dia berpotongan antara kolom B dengan baris 10. Kemudian yang kedua, apa itu ring? Ring adalah kumpulan dari beberapa sel berbentuk persegi. Ring dapat ditampilkan seperti berikut di dalam lembar kerja Excel. Jika saya melakukan blok atau pilih data ring, dia akan menampilkan seperti ini. Dia berbentuk persegi dan terblok. Jadi ini dinamakan dengan ring C10 sampai dengan D16. Jadi kotak yang terpilih itu dinamakan dengan ring. Dan ring yang terpilih itu adalah ring C9 sampai dengan D14. Kemudian yang ketiga adalah worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet adalah area lembar kerja di mana kita boleh melakukan setiap pekerjaan kita di lembar kerja Excel. Semua tempat atau area di mana kita melakukan pekerjaan ini disebut dengan worksheet. Satu buah worksheet itu dinamakan dengan sheet. Sheet itu boleh kita ganti namanya. Untuk pembelajaran mengganti, menambah, dan mengubah sheet, itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah workbook. Apakah itu workbook? Workbook itu adalah kumpulan dari beberapa worksheet yang selanjutnya disebut dengan file atau workbook. Dalam sebuah lembar kerja Microsoft Excel, itu akan dikatakan workbook dengan file. Jadi entry data atau workbook entry data ini adalah sebuah file yang kemudian akan disebut dengan workbook. Workbook itu adalah kumpulan dari beberapa worksheet. Jadi sheetnya boleh kita tambah seperti halnya buku. Buku itu terdiri atas beberapa lembar dan lembaran-lembaran atau kumpulan lembaran-lembaran itu disebut dengan buku. Demikian juga dengan di Microsoft Excel, kumpulan dari beberapa sheet itu akan dinamakan dengan workbook yang kemudian dinamakan dengan file. Kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu yang keempat. Bagaimana cara mengentri sebuah data ke dalam sebuah sel? Cara mengentri data ke dalam sebuah sel dapat ditampilkan seperti dalam tampilan lembar kerja berikut. Sebelumnya kita telah bahas bahwa 4 tipe data yang boleh kita entry ke dalam sebuah sel, yaitu tipe data yang pertama adalah teks, yang kedua adalah angka, yang ketiga adalah rumus, yang keempat adalah date and time.
Contoh tipe data teks, jika kita entry ke dalam sebuah sel, dia akan berbentuk seperti berikut. Ini adalah kata Indonesia, huruf. Ini adalah kata huruf yang digabung dengan tanda baca. Dan ini adalah huruf yang digabung dengan simbol. Dan kemudian yang berikut adalah angka yang digabung dengan huruf atau huruf yang digabung dengan angka. Jadi yang semuanya ini adalah tipe data teks. Agar kita memahami, lebih cepat mengetahui apakah tipe data teks tersebut, biasanya dia ditampilkan rata di sebelah kiri ketika kita ketikkan. Kemudian tipe angka dicontohkan seperti 1001, 0,35, 18, minus 12. Tipe data angka dapat kita kenali dengan cara ketika kita entry ke dalam sebuah sel, dia diletakkan rata di sebelah kanan. Jadi, untuk teman-teman, untuk anak-anak kami sekalian, agar lebih gampang memahami tipe data teks dan tipe data angka, kita lihat dari perataan teksnya. Jadi, kalau dia rata di sebelah kiri, dia adalah tipe data teks. Kalau dia rata di sebelah kanan, dia adalah tipe data angka, tanpa kita ubah-ubah alignment-nya. Kemudian tipe data yang berikutnya adalah tipe data rumus atau formula. Ketika kita mengolah data, tentunya kita akan menggunakan berbagai macam rumus. Nah, ketika kita ada data, kita mencari sebuah nilai maksimum dari sebuah range data, maka yang ditampilkan di formula bar adalah rumusnya, dan yang ditampilkan di dalam selnya adalah hasil dari rumus tersebut. Seperti yang ditampilkan berikut. Yang kedua, minimum, kita masukkan rumusnya dan ditampilkan adalah hasilnya. Kemudian tipe data yang berikutnya adalah date and time. Untuk format pengetikan tanggal dan waktu, itu boleh kita setting sesuai dengan regional settingnya. Dengan tampilan seperti ini, kita bisa mengubah tanggal dan waktu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Demikianlah cara mengentry sebuah data, tipe data ke dalam sebuah sel. Baiklah anak didik kami, itu adalah materi yang boleh kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan Ibu sarankan untuk tetap mempraktikkannya di rumah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.